Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yang dimana berjudul Perspektif Sosiologi dalam Sosiologi Ekonomi Murni. Adapun materi pertama yaitu pengertian sosiologi ekonomi murni yang akan dibawakan oleh Nadia Nafisa. Baik, di sini saya akan membacakan materi pengertian sosiologi ekonomi murni yang ada pada materi pertama dalam kelompok kami. Nah, pengertian sosiologi ekonomi murni itu menurut Schwemmer dan Weber tahun 2005 yang mengadopsi pendapat Weber maupun Durkheim yang mengatakan bahwa ekonomi sosiologi murni merupakan subdisiplin sosiologi yang memfokuskan bidang studi pada bagaimana aktor atau masyarakat memenuhi kehidupan mereka. Nah, definisi di atas itu menjelaskan dua terminologi tentang fenomena ekonomi dan praktek sosiologis. Nah, dalam fenomena ekonomi yang menjadi fokus perhatiannya itu yaitu mengenai cara bagaimana aktor itu memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Seperti kayak aspek produksi, aspek distribusinya, aspek pertukarannya, sedangkan konsumsi sumber daya juga merupakan salah satu dari pendapat tersebut. Karena kan bermanfaat pada kesejahteraan pada individu itu sendiri. Nah, sedangkan pendekatan sosiologisnya itu kayak meliputi kerangka acuan, ada variabel dan indikator, ada juga model-model yang digunakan sosiologi dalam memenuhi ataupun menjelaskan fenomena yang ada dalam suatu masyarakat. Nah, istilahnya itu seperti kayak gimana sih aktor tersebut atau masyarakat tersebut menanggapi atau bergabung dalam suatu masyarakat atau individu tertentu. Nah, dalam kerangka ini terdapat perbedaan pendapat ataupun cara pandang dari sudut ekonomi dan sosiologi ekonomi, terutama dalam memandang aspek produksi, distribusi, pertukaran, serta konsumsi sebagai komponen kegiatan ekonomi masyarakat. Baik, di sini saya akan membawakan materi kedua, yaitu perbedaan antara pandangan ekonomi dan pandangan sosiologi ekonomi. Nah, ekonomi adalah aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup, sedangkan sosiologi ekonomi adalah bagaimana suatu budaya, hukum, dan norma mempengaruhi manusia. Nah, adapun perbedaan pokok antara keduanya, yaitu yang pertama subjek analisisnya, di mana ekonomi dia individu rasional. Nah, sedangkan sosiologi ekonomi ini individu dalam jaringan sosial. Nah, motivasi ekonomi keduanya, yang pertama ekonomi dia memaksimalisasi keuntungan, sedangkan sosiologi ekonomi ini ada pertimbangan dari pengaruh norma sosial dan relasi. Nah, metode analisisnya ekonomi ini lebih matematis dan kuantitatif, sedangkan sosiologi ekonomi dia kualitatif dan kontekstual. Nah, yang terakhir dari segi relasi sosialnya, ekonomi itu dianggap netral dan kontraktual, sedangkan sosiologi ekonomi ini dipengaruhi kepercayaan dan jaringan sosial. Sekian materi dari saya. Oke, di sini saya akan membahas manfaat memahami perspektif ekonomi dalam sosiologi ekonomi murni. Jadi, perspektif ekonomi dalam sosiologi ekonomi murni ini sangat penting. Sosiologi ekonomi tidak hanya melihat ekonomi sebagai mekanisme produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi juga sebagai bagian integral dari masyarakat dan dipengaruhi oleh norma, nilai, dan struktur sosial. Jadi ada beberapa manfaat spesifik dari perspektif ekonomi dalam sosiologi ekonomi murni ini, yaitu yang pertama adalah memahami motif ekonomi dalam tindakan sosial. Jadi perspektif ekonomi ini membantu sosiologi ekonomi murni dalam memahami bagaimana motif seperti keuntungan, efisiensi, dan rasionalitas mempengaruhi tindakan sosial. Jadi contohnya, pilihan konsumen untuk membeli produk lokal atau impor tidak hanya didorong oleh harga atau kualitas, tetapi juga dipengaruhi oleh norma sosial, solidaritas komunitas, atau nasionalisme ekonomi. Nah, yang kedua adalah menjelaskan keterkaitan antara struktur sosial dan proses ekonomi. Jadi perspektif ekonomi ini memungkinkan analisis mengenai bagaimana struktur sosial seperti kelas, status, dan institusi mempengaruhi serta dibentuk oleh aktivitas ekonomi. Jadi ini membantu memahami bahwa ekonomi tidak hanya bekerja dalam ruang hampa, melainkan selalu dipengaruhi oleh konteks sosial. Contohnya adalah akses terhadap pekerjaan atau modal seringkali ditentukan oleh jaringan sosial atau status sosial seseorang, bukan hanya
kompetisi individual. Yang ketiga adalah pemahaman tentang perilaku konsumen dalam ekonomi pasar. Jadi dalam ekonomi pasar, konsumen diharapkan untuk membuat keputusan yang maksimal, kepuasan berdasarkan anggaran yang tersedia. Yang keempat adalah pemahaman tentang ekonomi informal. Jadi perspektif ekonomi dalam sosiologi ekonomi murni ini tidak hanya berguna untuk menganalisis ekonomi informal, sektor yang tidak tercatat dalam statistik resmi, tetapi sangat berpengaruh dalam perekonomian negara berkembang. Yang kelima adalah pengaruh dari budaya konsumsi terhadap perekonomian. Jadi perspektif ekonomi dapat menjelaskan pola konsumsi masyarakat yang berfokus pada pengeluaran rasional untuk memaksimalkan utilitas. Contohnya adalah di masyarakat yang menganut budaya konsumersial tinggi seperti di negara maju, perilaku konsumsi dipengaruhi oleh status dan identitas budaya. Perspektif ekonomi murni menjelaskan bagaimana sih pengeluaran konsumen mendorong pertumbuhan ekonomi, sedangkan sosiologi ekonomi membantu kita memahami bagaimana perilaku ini memperburuk ketimpangan sosial dan menyebabkan konsumerisme berlebihan yang berdampak negatif pada stabilitas sosial. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang cara pandang sosiologi ekonomi murni melihat kegiatan ekonomi di masyarakat. Sosiologi ekonomi murni memandang kegiatan ekonomi sebagai bagian yang tidak bisa dipisahkan dari struktur sosial dan budaya masyarakat. Pendekatan ini menolak pandangan ekonomi neoklasik yang hanya menekankan pada rasionalitas individu dan efisiensi pasar. Sebaliknya, sosiologi ekonomi murni menekankan pada norma sosial, nilai kolektif, dan hubungan antar individu dalam komunitas. Konsep embeddedness dari Mark Granovetter menggambarkan bahwa keputusan ekonomi tidak bisa dipahami hanya dari sisi kalkulasi untung rugi, tetapi juga dari keterkaitannya dengan jaringan sosial. Contoh nyatanya bisa dilihat dari cara pandang dalam praktik seperti arisan dan koperasi di masyarakat Indonesia. Arisan bukan hanya sekedar sistem simpan pinjam, melainkan sarana memperkuat ikatan sosial dan kepercayaan antar anggota. Demikian juga koperasi petani atau nelayan yang tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga wadah solidaritas sosial. Dalam banyak kasus, masyarakat lebih memilih mempertahankan relasi sosial dan nilai kebersamaan, meskipun secara ekonomi mungkin tidak memberikan keuntungan maksimal. Selain itu, sosiologi ekonomi murni juga mengkritik pandangan bahwa pasar adalah institusi yang netral dan bebas nilai. Dalam kenyataannya, pasar terbentuk oleh kekuasaan, budaya, dan sejarah lokal. Keputusan untuk tetap berbelanja di warung tetangga atau mempertahankan gotong royong di tengah sistem ekonomi modern menunjukkan bahwa pertimbangan moral, etika, dan kepentingan sosial memiliki peran penting dalam aktivitas ekonomi. Pendekatan ini relevan untuk memahami ekonomi berbasis komunitas dan praktik ekonomi informal di negara berkembang seperti Indonesia. Baik, adapun kesimpulan materi dari kelompok kami, yakni sosiologi ekonomi memberikan sudut pandang alternatif terhadap aktivitas ekonomi yang selama ini didominasi oleh pendekatan ekonomi konvensional. Berbeda dengan pandangan ekonomi yang menekankan pada individu rasional dan efisiensi pasar. Sosiologi ekonomi melihat bahwa kegiatan ekonomi senantiasa tertanam dalam struktur sosial. Keputusan ekonomi dipengaruhi oleh norma, nilai, jaringan sosial, dan relasi kekuasaan. Pendekatan ini mampu menjelaskan fenomena ekonomi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya melalui kalkulasi rasional semata seperti praktik arisan, koperasi, dan ekonomi informal di dalam masyarakat Indonesia. Dengan memahami keterkaitan antara struktur sosial dan proses ekonomi, sosiologi ekonomi mendorong lahirnya analisis yang lebih kontekstual, manusiawi, dan relevan dengan realitas sosial masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.